Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita pertemuan kedua, kita akan membahas hardware jaringan komputer. Kemarin kita sudah membahas terkait terkait jaringan komputer, pertemuan awal, apa itu jaringan komputer dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih yang diperlukan hardware-hardware-nya gitu ya, yang diperlukan ketika teman-teman ingin mengkonekkan dua device atau dua komputer, dua laptop atau mungkin printer dan seterusnya. Jadi ada beberapa hardware yang harus disiapkan gitu ya agar bisa terkoneksi. Yang pertama itu adalah Ethernet card atau network interface card atau network adapter. Nah, ini adalah expansion port yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan protokol dan media tertentu. NIC bisa disebut dengan LAN card. Jadi kalau teman-teman beli komputer atau laptop itu kan ada colokan untuk kabelannya. Nah, itu adalah NIC card gitu ya. Biasanya kalau laptop sih sudah include sudah satu sih. Ada beberapa laptop yang nggak ada gitu ya, yang tipis dulu ada netbook itu nggak ada LAN card-nya nggak ada gitu ya, pakainya WiFi gitu ya. Tapi untuk laptop workstation ya, untuk yang mereka para editor dan sebagainya itu wajib ada gitu ya. Saya pernah melihat ada beberapa yang memang tidak ada gitu. Nah, kalau komputer yang rakitan terutama server gitu ya, bisa lebih dari satu biasanya NIC-nya atau LAN card-nya itu lebih dari satu, karena untuk backbone masuk, kemudian untuk switch atau ke server dan seterusnya biasanya lebih dari satu. Saya beberapa kali menangani server itu ada beberapa yang lebih dari satu. Seperti itu. Itu NIC. Gambarnya ada nggak? Oh, nanti ya. Nah, cara kerjanya itu berdasarkan broadcast network, yaitu setiap node dalam jaringan menerima transmisi data yang dikirim oleh satu node yang lain. Jadi antar LAN node titik gitu ya, titik satu ke titik yang lain itu ngirim transmisi atau data kemudian diterima di node yang lain. Setiap Ethernet card mempunyai alamat sepanjang 48 bit yang dikenal dengan nama MAC address, MAC address atau sebagai Ethernet address. Nah, alamat MAC address itu biasanya per device, per hardware berbeda-beda MAC address. Kalau IP itu masih bisa dirubah gitu ya. Tapi MAC address itu kan alamat hardware. Jadi teman-teman bayangkan setiap hardware itu pasti ada MAC-nya untuk NIC-nya ya. Karena laptop satu dengan yang lainnya itu pasti MAC-nya berbeda. Jadi nggak mungkin sama. Nah, ini yang agak susah dimanipulasi dalam dunia hacker gitu ya. Hacking itu agak susah dimanipulasi, walaupun bisa. Saya pernah mencoba bisa dimanipulasi itu, tetapi tetap jejaknya masih ada. Celahnya itu masih ada masih bisa gitu ya, masih bisa dimanipulasi tapi masih bisa ditemukan gitu. Itu MAC address. Tapi kalau alamat IP kan kita bisa pakai proxy dan seterusnya. Kalau MAC address nggak bisa. Itu satu. Jadi kenapa hacker-hacker yang belum pro itu masih gampang ketahuan ya, ini salah satunya adalah MAC address. Seperti itu. Nah, alamat ini ditanam di NIC atau dikenal istilah hardware address 24 bit. 3 bit awal itu kode yang ditemukan oleh IEEE. Jadi kodenya itu ditentukan, nanti seterusnya itu ya urutan biasanya. Oke, kalau bingung di sini. Ini 00, 40, 63 dan seterusnya. Itu adalah adapter address atau MAC address, kode pabrikan. Nah, ini nggak bisa dirubah, nggak bisa dimanipulasi. Nah, kalau IP address itu bisa dimanipulasi. Yang ini ya, yang 169254 itu bisa dimanipulasi. Teman-teman kalau buka di komputer itu klik kanan di gambar LAN atau gambar WiFi-nya, di klik kanan kemudian properties itu biasanya muncul. Seperti itu. Oke, mungkin saya ya nanti aja deh sambil nggak sekarang, nanti teori dulu aja.
Selanjutnya hub atau switch. Nah, ini ada dua ya, hub dan switch. Itu bukan atau. Hub dan switch. Jadi sesuatu yang berbeda sebenarnya. Walaupun secara fisik itu sama. Jadi teman-teman, secara fisik itu sama, tetapi secara fungsi itu berbeda. Hub dan itu bukan atau ya, switch adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari setiap workstation. Jadi gini, ada modem gitu ya, di lab kalian gitu ya, ada modem internet, kemudian masuk ke hub atau dan switch, atau switch bisa salah satu ya, hub atau switch, tetapi bukan sesuatu yang sama. Kemudian dari switch itu nyebar ke masing-masing komputer. Oke ya. Server atau perangkat lain. Dalam topologi bintang, kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk dalam hub atau switch. Gambarnya ada enggak? Nah, enggak ada. Nanti ya itulah yang colokannya banyak itu. Yang biasa kalau dalam lab itu adalah satu kotak, perangkat kotak yang banyak kabel yang semua komputer tersambung di situ. Nah, itu adalah hub dan switch. Switch itu lebih baik daripada hub. Kalau hub itu hanya menyebarkan saja, broadcast aja. Cara perbandingannya itu kerjanya sama gitu ya. Perbedaan cara kerjanya itu menjadi perbedaan bahasa adalah hub dan switch. Perbandingan ini mengakibatkan transfer data switch lebih cepat daripada hub karena switch langsung mengirim paket data ke komputer tujuan, tidak mengirim port ke seluruh port. Jadi broadcast, tadi saya bilang hub itu broadcast. Kalau saya mengirim paket itu data gitu ya, transmisi, maka semua komputer itu dapat. Paham nggak? Paham ya. Nah, kalau switch nggak. Kalau switch satu portnya itu punya alamat IP sendiri. Ada 24 port, maka dibinding. Dibinding itu ya ditanam di situ gitu ya. IP address komputer A itu hanya bisa masuk ke port 1. Ketika dipindah ke port 2 nggak bisa. Itu bedanya. Oke, paham ya. Jadi kalau kalau switch pindah-pindah port itu nggak boleh. Tapi kalau hub boleh. Bedanya itu sih. Makanya transmisinya lebih cepat karena dari kita kirim dari server kemudian ke port 1, ya udah langsung ke port 1. Dia nggak akan ke port 1, ke port 2, 3 dan 4 tuh enggak. Itu bedanya. Repeater itu penguat atau bridge. Fungsi utamanya adalah memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan kemudian memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama. Itu repeater. Kalau seumpama dalam satu rumah itu atau satu ruangan itu sinyal wifi-nya kecil. Nah, itu asal ditangkap, asal dapat aja gitu, dapat gitu ya. Dapat sinyalnya kemudian sama repeater sinyal diperbesar gitu ya. Jadi lebih bagus. Karena kan kalau teman-teman ada di kampus gitu ya, wifi-nya di lantai 1 gitu ya, atau lantai 1 kemudian teman-teman di lantai 2. Nah, itu kan nggak nyampe. Nah, itulah butuh switch. Butuh repeater penguat sinyal. Bisa ditangkap antar wifi atau bisa pakai kabel. Seperti itu. Oke, next. Router. Nah, ini router itu router fungsinya itu mengatur lalu lintas data di jaringan menuju dari device komputer yang terkoneksi. Router juga berfungsi menjembatani antar kelompok jaringan tertentu, misalnya berbeda kelas atau berbeda subnet. Jadi kayak dia yang ngatur gitu ya. Contoh gini, kalau seumpama nanti Unperba itu punya gedung 2 yang berbeda tempat, nah nanti kelas IP-nya berbeda-beda. Satunya kelas A, satunya kelas B. Nah, fungsi router itu untuk menjembatani itu karena kelas A sama kelas B itu nggak bisa berkomunikasi. Segmennya jelas beda gitu ya. Makanya butuh router untuk berkomunikasi. Atau fungsi router itu untuk membagi jaringan gitu ya. Contoh ruang rektor itu dia full. Ruang dosen sekian Mbps, itu fungsi router. Ruang bagian mahasiswa sekian, itu fungsi router. Beda kalau switch hanya membagi saja, switch dan hub gitu. Tapi kalau router dia yang membagi.
Server. Nah, ini berfungsi menyediakan pelayanan khusus pada klien buat jaringan, contohnya adalah web server, mail server, data server, proxy server. Ya ini yang kalian akses sinerba.unperba.id itu ya di server, mail server, data servernya Unperba saya nggak tahu fisik atau enggak, ya saya nggak tahu, Mas Bagus yang tahu servernya apakah fisik atau cloud. Kayaknya sih cloud. Kalau di Amikom masih fisik, masih dalam satu ruang server yang dingin banget. Nah, itu server di situ. Ada server switch di situ, ada kemudian ada router di situ. Itu kalau server itu. Jadi dia itu sebenarnya menjadi pusat data. Karena kan Sinerba itu kan datanya banyak. Yang kalian akses kan nggak mungkin tersimpan di komputer kalian kecuali cache. Nah, kenapa nggak ditersimpan? Kalau kalau tersimpan di kalian nanti komputer kalian jadi penuh gitu ya. Itu fungsi server. Jadi kita ngecek nilai dan sebagainya itu semuanya ada di server. Gambarannya seperti itu. Modem berawal dari singkatan modul atau demulator. Modulator adalah bagian dari sebuah sinyal informasi dalam sinyal carrier atau pembawa siap untuk dikirimkan, sedangkan demulator adalah memisahkan sinyal informasi berisi data dan pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Gampangannya adalah konversi dari sinyal tadi, sinyal informasi gitu ya. Kalau di telekomunikasi, di Telkom itu kan atau di semuanya gitu ya, sinyal gitu ya, sinyalnya kan sinyal telekomunikasi. Fungsi modem itu merubah itu menjadi data internet, paham ya? Jadi merubah gitu ya, dari sinyal itu memisahkan gitu ya. Kalau di modem itu dipisahkan gitu ya, jaringan telekomunikasi dengan internetnya. Makanya ada modem kan yang diterima ditransmisikan itu adalah jaringan telekomunikasi, kemudian diubah menjadi sebuah data. Fungsi modem seperti itu. Kabel. Nah, ini nanti kita akan belajar pengkabelan. Nah, ini kalau ini harus offline sih. Prakteknya mungkin setelah UTS aja ya. Nanti saya ngejar teori sampai 7 kali pertemuan. Saya upload di Sinerba, nanti kemudian tetap off meet juga buat ngejar. Nah, kemudian setelah itu kita full praktek. Ada 3 jenis kabel, yaitu koaksial, twist pair, STP, dan seterusnya. Koaksial itu tembaga, fixed coax ya. Kemudian ada thin coax, kemudian ada twisted pair, FTP yang kalian pakai itu UTP, FTP, kemudian STP gitu ya, yang buat telepon biasanya. Nah, ini kategorinya cat 1, cat 2, dan seterusnya. UTP, nah ini yang sering kalian pakai. Nah, ini kita praktek ini. Nanti ada pewarnaannya, jadi kalau yang agak bermasalah dengan warna susah nanti, tapi nggak terlalu susah sih karena sedikit. Saya pernah memilah ini 1000 pair, artinya 1000 pasang. Jadi kalau memang buta warna nggak bisa, tapi kalau masih seperti ini masih oke sih, masih kita bisa bermasalah dengan warna gitu masih bisa. Tapi kalau udah 1000 pair, dulu waktu di Telkom itu masih pakai tembaga, jadi kabelnya sampai 1000 pair, jadi gede banget gitu ya. Kalau sekarang sudah kabel yang fiber, jadi lebih kecil lagi. Kalau dulu besar-besar kabelnya. Nah, ini FTP, STP, nanti semoga ada di. Nah, ini fiber. Nah, ini udah sering dipakai oleh kita gitu ya. Sekarang koax tembaga itu sudah nggak dipakai untuk transmisi data yang besar. Paling untuk LAN itu masih gitu ya, yang dekat-dekat gitu ya. Tapi kalau udah jauh itu karena kelemahan tembaga yaitu banyak sinyal yang terbuang gitu ya. Kemudian rawan petir karena dia mengantarkan listrik. Nah, kalau yang fiber itu enggak. Nah, untuk fiber kita enggak praktek karena alatnya juga pasti lebih mahal. Kalau yang dibutuhkan teman-teman jaringan sih untuk awal sih ini.
kabel FTP sama UTP, itu aja sih. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan terkait hardware jaringan komputer. Oke, terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.